Oke, saya mau langsung ke Pak Benny. Tadi kan Pak Sugeng sempat mempertanyakan tuh Pak. Jadi penembakan dan pemukulan ini mana duluan nih yang kejadian? Ya, kalau dari hasil klarifikasi kami memang diawali dengan penembakan karena begitu dia datang tiba-tiba sudah disambut dengan todongan. Nah, baru menghindar kemudian terjadilah tembak menembak. Jadi kalau kondisi seperti ini yang terjadi seringkali ketika si pelaku ini sudah Jatuh. kena tembak tetapi belum meninggal atau ini biasanya terjadi pergumulan. Nah, ini akan dipastikan dari hasil rekonstruksi nanti. Karena takutnya ada perlawanan lagi begitu ya dari pelaku atau korban ini ya. Apakah senjata itu masih dipegang oleh si yang meninggal ini sehingga terjadi pergumulan untuk merebut senjata dan sebagainya. Nanti hasil rekonstruksi akan menjelaskan itu semua dan menurut saya karena toh si pelaku yang meninggal ini keluarga besar Polri, saya yakin dari Polri akan menjelaskan kepada keluarganya duduk masalahnya, kemudian runut peristiwanya, sehingga masalahnya menjadi clear. Kan keluarga hanya ingin tahu yang benar itu gimana sih ceritanya. Sehingga tidak ada lagi kejanggalan-kejanggalan yang dipikirkan keluarga begitu ya. Ya, itu nanti hasil rekonstruksi, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan korban, itu akan nanti membuat terang masalah ini. Oke Pak, yang ingin saya dalami adalah begini Pak, artinya bisa dipastikan bahwa ketika kejadian penembakan itu Brigadir J ini kondisinya masih hidup waktu itu? Kembali, ini nanti hasil rekonstruksi yang akan menjawab. Karena klarifikasi kami kan belum sedetail itu. Kami rencana setelah teman-teman penyidik melakukan penyidikan dinilai cukup, kami turun. Kami turun untuk kami minta nantinya kan ada tim pencarian fakta juga seperti yang disarankan oleh IPW? Saran dari Pak Sugeng, tapi kami nggak usah ada itu pun pasti turun. Kami turun, kami akan mendengar gelar perkaranya bagaimana, rekonstruksinya bagaimana, adakah hal-hal janggal dan sebagainya. Nah, Baradae pengakuannya gimana sih Pak? Saya penasaran sih. Apakah memang kondisi Brigadir J ini masih hidup atau tidak? Belum disampaikan. Detailnya nanti lah. Oh, detailnya nanti. Oke, saya mau minta tanggapan ke Pak Sugeng kalau gitu. Pak Sugeng, responnya tadi pernyataan dari Pak Benny? Iya, itu penjelasan Pak Benny. Kalau saya sisinya justru soal adanya pemukulan ini kan informasi yang berkembang baru, mungkin hasil daripada klarifikasi ya, klarifikasi Kompolnas. Ini menjadi menarik lagi ya, karena kan yang pertama informasi beredar menodongkan senjata kepada Ibu Sambo, kemudian ditegur, dia menembak 7 kali, kemudian ditembak 5 kali kena semua, ya. Itu yang terjadi. Tetapi kemudian ada luka sayatan kata dari keluarga korban. Oleh karena itu betul kata Pak Benny, keluarga korban berhak mendapatkan penjelasan yang clear dari proses ini. Ya. Sebab kematian daripada anaknya, apakah dia korban atau dia itu orang yang diduga melakukan satu tindak pidana yang mengancam nyawa seseorang dan harus diamankan dengan ditembak. Ini clear. Ya, Pak Benny. Nah, sebentar. Ya, ada keluarga korban punya hak untuk kemudian berbeda pendapat juga, meminta keadilan apabila menurut mereka penjelasan itu tidak bisa diterima, begitu ya. Jadi seperti itu. Berarti tadi Pak Benny juga sempat menyampaikan Pak Sugeng bahwa nantinya masih akan terus dilakukan penyelidikan dan juga mungkin pencarian fakta serta konfirmasi atau klarifikasi kepada keluarga Brigadir Y nantinya begitu. Paling seru nih kalau ada TGPF ya. Jadi lebih clear gitu ya kalau menurut saya. Baik, kalau Anda melihat apakah memang orang-orang yang ada di lokasi kejadian saat ini kan sudah diusut begitu ya, apakah harus ada tindakan yang lebih keras nantinya Pak Sugeng terkait kasus ini untuk terkait dengan orang-orang yang ada di lokasi itu adalah orang-orang yang patut dan wajib diperiksa memberikan keterangan dan memberikan keterangan secara benar ya. Kalau orang-orang ada di sana itu ada berapa orang kan kita sampai saat ini kita tidak tahu. Selain Nyonya Rumah ya, Baradae, siapa lagi yang ada ya, siapa lagi yang ada di sana ini kita belum tahu ini.
Oleh karena itu penting sekali penjelasan ini disampaikan semuanya, terutama oleh keluarga daripada Brigpol Y yang mati ditembak itu. Baik. Karena 7 tembakan dia tidak kena, tapi 5 tembakan Baradae kena semua, ya itu ya bagaimana ya pertanyaannya itu? Pertanyaan yang belum jelas ya. Pak Beni, selain ada saksi lainkah atau mungkin CCTV dalam kejadian itu? Ya, nanti hasil kami turun akan lebih jelas lagi, tetapi sebagai satu catatan begini, banyak pihak yang bertanya ke saya, Pak, masa sih si anggota ini berani melakukan itu? Nah, kan Apa itu dugaannya? nggak masuk di akal kan? Iya. Kok nekat senekat itu? Sama istri bos begitu ya Pak ya? Pengalaman kami menangani kasus-kasus di lapangan ya, kalau seseorang melakukan tindakan atau perbuatan yang nggak wajar, artinya ukuran pada umumnya nggak mungkin, tapi dia lakukan, itu biasanya ada faktor lain. Bisa miras, bisa narkoba, bisa memang ada kelainan jiwa. Itu yang masih mau didalami pihak Iya, kepolisian? iya. Saya sendiri mendorong untuk ini dilakukan. Supaya nanti sekali lagi clear semuanya, kenapa si anak ini kok berani-beraninya istri pimpinannya sendiri diperlakukan seperti itu. Nah ini kan membuat marah semua orang, termasuk yang ada di situ pasti marah. Harusnya melindungi kok malah dia melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Iya, iya. Baik, terima kasih banyak Pak Beni Mamoto, kemudian juga Pak Sugeng Teguh sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini ya Vita ya. Kita tunggu nanti Pak perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian seperti apa, termasuk juga ini sebenarnya kronologis utuhnya seperti apa, karena banyak sekali versi yang muncul di publik, terus juga motifnya apa, itu nanti kita akan tunggu ya Tia.